lagi di channel saya Alpian atau Benita Praja atau Pola Sangga panggil gua apa? Kali ini gue tidak sendiri, selain nama Gerald, kita juga ada kedatangan salah satu makhluk penghuni sanggar neraka. Nama gua aja Mikael. Lu kan ini pendukung. Kembali lagi di konten yang kalian tunggu-tunggu, masih di Algementex atau Alpi Gerald mencari thread di X. Bukan. Apa tuh? Kembali lagi di konten baliho. Banyak lihat. Ho, Merry Christmas. Iya, Ada apa sih lagi rame Kalau selain Zodiac, OnlyFans? Only lagi ngomong. Itu lagi trending lo kemarin. Iya, di Twitter dia trending. Ada apa lagi selain Zodiac yang lagi trending? Nah, yang lagi trending di X itu ada yang pertama nih. Jadi ada salah satu orang yang dia ini ternyata menjadi pemilik pertama iPhone 15 di Indonesia ini. Gokil. Dia rela datang dari Bekasi untuk mengambil perangkat yang sudah diidamkannya, yaitu iPhone 15 Pro Max 2500 256 giga. 256 giga. Nah, 256 GB. GB itu singkatannya apa? Gorila bungkuk. Nah, Gokil banget. pilih yang varian Pro Max karena kameranya mau dipakai untuk fancam kalau lagi konser. Si paling konser, bro. Gila, yang nonton konser mulu. Zoom kameranya udah lumayan jauh, lebih bagus ujarnya Nivia ini. Berarti kan kalau dia beli kayak begini, berarti kan dia kalau nonton konser duduknya di belakang. Oh iya ya, kalau dia duduk di depan nggak perlu beli Nggak perlu baru. beli yang HP Pro Max. Kalau begitu kenapa dia nggak beli yang VIP aja yang duduk di depan biar nggak perlu pakai Pro Max? Yang gua bingung handphonenya yang sebelumnya kemana? Ya tetap dipakai sama dia. Ya itu bukan urusan kita sih tetap sebenarnya. dipakai sama Mike. dia. Cuman kan kalau bisa beli Pro Max harusnya dia kan dia yang di depan gitu teh. Iya, maksud Gerald gini loh, lu daripada menghemat budgetnya lebih baik beli konser tiketnya di depan daripada harus di Beli Pro belakang. Max duduknya di festival. Iya. Tapi biar festival kagak Bukan duduk. festival, tribun goblok. Tribun dong kalau di Festival belakang. mana duduk sih, Gen? Festival di depan justru. Festival itu berdiri. ada festival duduk, Apa? Gak ada. festival sit down. FSD. Gak mau mikir banget. Kayak festival yang duduk, festival Sit down. tinggal diartiin doang ke bahasa Inggris, festival sit down, goblok. Tiba-tiba kan di posting di Instagramnya IDN Time. Tiba-tiba ada yang komen dan ternyata tidak sengaja tersepillah bahwa si orang ini ternyata membeli iPhone 15 dalam keadaan masih memiliki hutang yang belum dipenuhi. Contohnya? Kagak ada contohnya. Bayar utang dulu minimal. Utang cuma 7 jutaan gak mau bayar. Beli iPhone 15 bisa wak. Rai. Bukan Ari gitu goblok. Kalau Y itu bacanya IP bahasa Inggris, ya kan Mike? Tahu. Rai. Why Kan? goblok. Kalau huruf terakhirnya Y di Inggris itu dibacanya I. Jadi RY Why Y, dong. FY Fy. Ya kan? Why. Kalau YY Y. Ya. Harusnya gitu dong. Lah samaan, ada yang jawab. Ada yang jawab tuh. Lah samaan, ke gue sih masih 500.000 ini. Buset. Ternyata nggak cuma Gila, satu 500.000 orang. aja nggak dibayar, anjir. Udah 7,5 ya, berarti seriusan bang dia pakai CC gue, crowd control. Bukan CC code control dong. Itu berarti counternya itu purify coy. Bener. Digi winter bisa. truncon Bener, bisa Tuti, winter truncon. Hah, nggak bisa. CC bukan code control. CC tuh cukup cepat. Bang, dia pakai CC gue 5 juta baru bayar 4,5. Wah anjir 5 juta, baru bayar 4,5 juta berarti utangnya masih ada 3 jutaan ya. 500 dong. Goblok 500 lah. 5 kok, iya kan Beli kan 5, dia pakai 5, dibayar 4. 4,5. 4,5. Set. 9 juta setengah berarti. Kejauhan bro, gak masuk akal. 5 kurang 4,5 berapa? 2,5. Iya 500.000 kan berarti. Lah 2 juta setengahnya kemana? Maksudnya? Sisanya 3 juta. Nggak ada Di bank. bahasan Di 2 bank. juta setengah, nggak ada bahasan 2 juta setengah. Di bank. 3 juta. Utang 5 juta, set. Dibayar 4,5. Udah dibayar 4,5, 0,5, Nah, iya, 500.000. Yang gua tanyakan 2,5 jutanya kemana? Dibayarin. Nggak ada bahasan 2,5 juta. Udah dibayarin, Pi. Dibayarin gimana sih?
Nah, ini lebih aneh lagi tiba-tiba udah jadi lu yang mau menjebak gua, tiba-tiba lu yang pusing juga kan gara-gara si anjing ini. Gara-gara viral akhirnya muncul thread lagi dari yang bersangkutan sudah melunaskan kewajibannya ya teman-teman online. Berarti langsung di ini gara-gara viral. Kok beda sih timeline lu sama timeline gue ini MU kalah nih 0-3. Timeline gue ini kalau lu bahas MU yang terserang bukan gua doang, HS juga masalahnya. Kalau dia nggak mood ngedit gimana? Tapi tanggung jawab lo. Tapi kalah nggak? Iya kalah udah. Kalau 2 kali seminggu 2 kali. Goblok emang MU kan U-nya. Gua rangkum ya, Mike. Dia kan viral gara-gara pemilik iPhone 15 pertama. Pemilik iPhone 15 pertama. Terus tiba-tiba diposting sama IDN Times viral. Ada yang komen katanya utang lunasin dulu. 4,5 juta. 4,5 juta. Tinggal 500 ribu. Nah, ternyata nggak lama yang bersangkutan yang mengutangi bilang, udah dilunasi ya guys kewajibannya. Nah, nanti 3 jutanya yang kemana tadi 3 juta itu? Bukan, lu diam dulu. Berarti pesan moralnya apa? Bergayalah sesuai dengan hutangmu. Maksudnya kalau banyak hutang ya nggak usah bergaya gitu. Gak nyambung coy. Kalau bergayalah sesuai hutangmu berarti semakin gede hutang semakin gede gaya lu, harusnya gitu. Kalau hutangnya banyak nggak usah bergaya gitu. Itu namanya lu membantah diri sendiri, Mike. Statement lu adalah bergaya sesuai hutang lu. Iya. Harusnya bergaya sesuai kemampuan lu. Betul. Iya benar itu. Nah, membantah diri sendiri lagi sekarang. Nah, itu bener juga. Iya. Dua-duanya benar. Kita emang harus bergaya sesuai kemampuan kita ya guys Iya, ya. Kalau setuju. emang cukupnya cuman buat iPhone 13, iPhone 11 ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa apa-apa. punya iPhone 15. Gue juga masih iPhone 12 Pro Max belum ada yang beliin. Lu mau product placement di sini? Lu kode produk placement mau jual iPhone lu biar bisa tuker Udah tambah. bilang no. Bilang kalau mau jual. Enggak. Goblok. Oke lanjut, ada berita apa lagi Alpi? Nah, berita selanjutnya adalah viral. Bocah SD Tambun jadi korban bullying hingga kaki diamputasi. Wali kelasnya ngomong gini, bercanda itu udah biasa. Wali kelas sih gimana? sini kaki lu gua patahin ya. Gue gua injek sampai bingung. patah kaki lu terus gue bilang gua bercanda. Sini lu gimana ya? Gue bingung. Sebelum lu berpendapat, ini dulu. Lord Mike, kita suruh berpendapat. Gimana pendapat lu? Enggak, gue bingung. Enggak, lu bacain dulu. Apa lu bingung? Kita suruh dia kerja dikit sambil bacain dulu biar penonton tahu nih threadnya. 12 siswa sekolah dasar 12 negeri. itu apanya? Umur. Atau umur apa jumlahnya? Umur dong. Kok Kenapa jumlah? lidahnya bergetar? Sekolah dasar PIP Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, harus diamputasi bagian kaki kirinya usai diselengkat temannya. Selain itu, ia juga ternyata kerap diolok-olok di sekolah. Sebelum itu sering diolok-olok anak mama, sok kegantengan kayak gitu. Karena anak saya sering maju di kelas, menjatuhkan mental lah ya. Ini gue takut gak ngerti yang dengerin. Ngerti. Ya. Wakapsek SDN Apa wakapsek? Wakil Kepala Sekolah. Bagus. SDN, Sekolah Dasar Nasional. Negeri goblok. Iya, ntar disensor sama HS aja disensor. Bahwa selama ini dirinya tidak pernah melihat adanya aksi olok-olok terhadap Fatir. Ya jelas dong kan dilakukannya di belakang. Gak mungkin. Gak mungkin di sekolah, gak mungkin di kelas, goblok. Itu Gak kelasnya mungkin ada orang, ada pembulian dilakukan terang-terangan di depan guru. Gak mungkin lah. Tolol. Logikanya di Tolol, mana? logikanya. Nah, makanya Gurunya goblok. ngeles aja dia. Lanjut. Nah, itu yang dikatainnya. Lo ikut. Nah itu ya dikatanya semacam apa ya? Kan saya di kelas terus, kalau ada perundungan pastilah anak-anak lapor. Ya enggak, itu enggak juga, karena ada juga yang takut sama bullying. Ini juga salah. Goblok. Mindset. Anak-anak guru lapor, juga. gak semua anak-anak itu melapor. Karena ada juga yang si pembulinya itu serem banget sampai Ngancam. yang takut gitu. Setuju. Adapun menurutnya di kalangan kelas 6 SD, aksi saling ngejek itu merupakan hal yang biasa. Ya benar, kalau saling ngejek kayak dasar lu anak kambing orange gitu kan misalnya. Gak ada orang diolok-olok dasar lu anak kambing oren, mana ada kayak gitu. Kalau enggak misalnya kayak manggil nama orang tua kan, Arif itu ya, Saipudin itu normal. Acing. Kalau dulu gue pernah manggil Arif ternyata itu nama bapaknya. Jadi temen gue panggil Arif, Arif ternyata itu nama bapaknya, dan pas itu dia lagi dijemput bapaknya yang nengok waktu gue panggil Arif. Tapi emang namanya Arif.
Lu manggil dia Ari. Lu ngerti gak sih? Waduh. Lu nangkep gak tadi gue ngomong? Iya, takutnya gue yang salah. Nangkep. Takutnya gue yang salah. Enggak gini, dulu dalam keadaan ngatain temen lu, Arif. dalam keadaan bapaknya lagi jemput. Lagi jemput dia di sekolah. Iya, jadinya bapaknya yang nengok karena nama bapaknya Arif. Karena gue kan kebiasaan manggilnya Arif. Iya. Bapaknya yang nengok. Karena namanya Arif. Terus tiba-tiba dia bilang, emang anaknya namanya Arif juga? Iya. Gimana tuh? Iya. menurut lo? Pertanyaannya dia gimana? Iya, tolol. Sama gue juga pernah gini, waktu di sekolah kan, pagi-pagi, kan ada satu temen gue yang agak gemuk. Gue biasa manggil dia ontet. Pas di sekolah kan masih pagi-pagi gue agak ngeblank. Terus pas lagi di jalan tuh ada pas mau masuk sekolah ada guru-guru gue teriak gini, Umur berapa lu? kelas SMP kelas 2. Terus guru gue mungkin kalau bercanda-bercandaan, lu jelek, lu hitam, mungkin ya namanya juga sudah kelas 6, udah biasa kayaknya juga. Mungkin menurut lain lagi kali ya, kata Wakapseknya itu. Oleh karenanya dia bersikuku bahwa yang dialami kan perundungan, cuman sebuah candaan saja. Bercanda ya itu, bukan yang dirundung. Kalau dirundung beda lagi ya, itu namanya kekerasan. Itu kekerasan tuh nggak cuma fisik loh, mental juga bisa nggak sehat loh gara-gara verbalnya siapa orang. sih yang ngangkat jadi Wakapsek ini? Siapa sih yang ngangkat si ibu ini jadi Wakapsek? Iya, gue tapi tolong digarisbawahi HS ya, ini kita tuh tidak mengeneralisir semua guru seperti ini ya. Ini hanya oknum-oknum aja yang kita akan bahas di sini, dan kebetulan oknumnya menurut kita salah banget gitu ya. Karena dia ada di lingkungan yang banyak anak-anak yang harus diayomi, tapi dia nggak ngerti cara mengayomi anak-anak itu kayak gimana. Sedangkan kalau lu mau mengerti, ya lu harus tahu kehidupan mereka. Lu harus tahu kayak ejekan-ejekan anak sekarang kayak gimana sih. Terus iya. Gimana? Kan goblok banget sih. Lu motong, gue lagi dengerin. Jangan motong, gue lagi serius loh. Gue nanya kayak gimana ejekan Gue kalau dipotong kayak gitu lupa. Kayak Ini dasar lu punya penyakit nah gitu. Gue juga dulu sering dibully waktu SMP, SMA gue dibully. Lu dibilangin apa? Dibully? Mayat gitu. Karena lu pucet? Iya pucat, mayat. Terus gue pernah di geng sama geng. Lu serius? Iya pernah. Jadi gue lagi Di geng beng? Kok di geng beng? mulut lu. Kami akan kembali. Jadi gue di perpustakaan nih lagi baca buku. Kayak dilabrak gitu ya? Iya, dipanggil Mike ke depan gitu kan katanya. Nih. Terus pas di depan udah rame anjir, gue sendiri. Itu kenapa? Terus gue diselamatin sama cewek. Lu ngelakuin apa? Cemburu. Jadi gue tuh sering main sama si cewek ini. Gue rankingnya 3 besar. Terus gue main sama si cewek ini karena kita main bareng tuh. Dia 3 besar juga rankingnya? Iya, 3 besar. Kok bisa ranking 3-nya ada 3? Ada 2? Jadi emang ini dia pertanyaan. Emang di sekolah dia tuh ada ranking 1, ranking 3 sama ranking 3. Gak ada ranking 2? Oh gitu Ranking ya. 1, ranking 3, Feng shui-nya jelek katanya. Gak usah ditamain begitu. Udah gue selamatin tadi tuh udah oke loh. Udah oke loh. Terus ibunya bilang gini, itu kan bukan anak bodoh ya, anak pinter, anak cerdas, anak soleh. Pasti kalau dia dibully temennya, pasti dia ngomong sama gurunya, tapi selama ini gak ada laporan. Nggak bisa begitu. Itu dong. Itu namanya takut. Kalau gitu. udah kena mental takut, ya nggak bakal berani bilang sebelum dicari, dikorek-korek gitu. Diancam pasti juga. Diancam mungkin. Terus gini dia bilang, dalam peristiwa itu kan mereka jajan, bercanda-bercanda. Nah, nggak sengaja selengkatan, jatuh, patah deh kakinya. Lu tahu gini, ibu tahu dari mana itu sengaja dan gak sengaja, sedangkan ibu hanya menerima keterangan dari Dia pembuli. Iya, ibu nggak melihat langsung gitu. Kalau itu nggak bisa, kecuali ada CCTV di sekolahnya. Nah itu bisa diteliti. Berbagai upaya dilakukan untuk kesembuhan, bahkan sampai harus membawa putra ke 3 rumah sakit untuk menjalani sejumlah pemeriksaan mulai dari ronsen sampai MRI. Sempat didiagnosis mengalami kanker tulang. Dia memastikan pihak dokter yang menangani putranya mengatakan bahwa kanker tulang yang dialami dipicu oleh peristiwa jatuhnya saat diselakat temannya. Kata dokter ada pemicunya karena terjatuh atau benturan sampai jadi kanker tulang. Hasil pemeriksaan di 3 rumah sakit juga menyatakan hasil yang sama, yakni jalan terakhir untuk kesembuhan satu-satunya adalah amputasi pada bagian kakinya. Karena setelah 3 hari itu tidak bisa berjalan, kakinya sakit. Dari situlah saya pengobatan sehingga terjadilah amputasi itu, perjalanan yang cukup panjang. Sampai saat ini mengalami perawatan secara intensif di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Coba bagaimana definisi bercanda? Itu mah bercanda anak biasa kalau sampai menyebabkan
kecacatan. Iya anjir itu. Dari mana bercandanya? Goblok itu. Iya, nggak sengajanya orang nggak bakal kayak gitu. Kalau gue sih mendingan ya kayak Wakapseknya ini mendingan diem gitu daripada dia harus bikin statement yang goblok anjir. Maksudnya kok dia Mendingan diem sama sekali. nggak ada rasa simpati atau empatinya gitu loh. Ya kan lagi berduka loh, bukan Even kalau dia pun membenarkan, ya namanya juga ngejek-ngejek itu anak-anak itu aja udah red flag banget. Dia anak-anak diejek-ejek itu dibenarkan itu aja udah red flag, apalagi ngerti nggak sih? dia lagi membela dirinya sendiri loh ini orang. Enggak, maksud Tahu dia sebagai capsek dia harus menjaga juga nama baik sekolahnya gitu kan. Iya, tapi memang mendingan diem anjir. iya, tapi memang beda sih. Maksudnya kalau di tahun kayak 80-an mungkin ya, kayak gini tahun 90-an mungkin masih oke lah mengejek-ngejek. Tapi kalau zaman sekarang kan istilahnya kalau Gen Z ini kan rentan mental illness kalau menurut gua. Benar. Iya, dan sekarang mental illness itu orang-orang sudah pada aware sama mental illness. Jadinya berakibat mereka ketika merasa memiliki sakit mental sebenarnya mereka menyadari itu. Tapi itu iya sih. Iya, menyadari Lu itu. tau gak gue pernah ada yang curhat di DM gue. Jadi kan gue tuh kalau di broadcast channel kadang suka nanya apa kabar kalian segala macam gitu-gitu kan, kasih kata-kata motivasi. Ada yang curhat ke gue. Apa? Dia bete banget sampai kayak kena mental gitu sama orang rumahnya karena dia disuruh nyapu. Enggak, Bener. ini bener. nggak ada yang lucu, nggak ada yang lucu. Gue pernah di DM gitu kata pas gue lihat kayak lu nih kalau udah lulus Nggak ada yang kuliah, lu nih disuruh bersih-bersih rumah, katanya kenapa harus aku sih kan? Iya, Kan ada abangku gitu kata dia. kita kembali ke ini ya. Ini Ya menurut udahlah, gua. pokoknya kita doain yang terbaik buat kesembuhannya. Iya. Semoga juga cepat lekas sembuh secara fisik, secara mental juga. Meskipun susah, tapi semoga dibuat hatinya bisa ikhlas, lapang dada. Meskipun gue tahu rasanya itu susah banget, pasti kayak anjir masa depan masih panjang. Ini masih SD loh, Iya, masa depan tuh masih panjang. Kayak gimana ya? Oke, selanjutnya ada next. apa lagi Alpe? Selanjutnya kita akan mereaction kumpulan video gelap yang mempersulit netizen masuk surga. Dedeng, kita harus reaction ya. Yuhu. Mirip Alpi anjir. Untungnya dia sudah berdamai ya Tunggu, sama dirinya. by the way, kalau Sama dirinya orang-orang sendiri. yang udah mengupload kayak gitu ke sosial media, berarti dia udah berdamai sama dengan dirinya sendiri. sendiri. Ini di komennya gimana nih, beneran di sih masuk neraka ini ya. Tapi itu beneran ya sih? Dia masih nanya, tapi itu beneran gak sih? Jelas-jelas tumpul. Ininya. Ini tumpul. Mike, tolong. Cosplay dia, Mike. Jadi pertanyaan semua orang, bahkan bapakku aja tanya malam pertama gimana. Iya, malam pertama gimana? Sampai sama bapakku aku dikasih video-video porno. Tutorial tuh. Enggak, tutorial itu. Tapi kok gak ada yang Dia kan lumpuh, si Dani ini kan selebgram palsi. Dia udah nikah, anak stand up komedi. Terus waktu pas mau nikah, bapaknya tanya malam pertama gimana. Iya, Tapi bapaknya tuh ngasih video-video Porno buat tutorial malam pertama. Buat tutorial pertama, tapi video-video porno yang dikirimkan tuh nggak ada video-video orang yang lumpuh. Jadi dia bingung, lah gimana caranya tutorial kan nggak ada yang lumpuh videonya. Kalau bercabang, absen pakai sidik jari. Malah sarang he. Jangan rebutan. Malah sarang he anjir. Bangsat, disangka rebutan. Ada dua jari kebacain. Jangan rebutan. Disuruh absen malah love sign anjing. Tapi lu asik bang, lu Asik bang, lu udah lucu, berdamai Bang. sama diri Yes, sendiri. harus Lu begitu. lucu bang. Dengan celengannya anak yatim, kan aku anak yatim. Masih ada bapak lu. Kabur lu. Dibilang itu celengan. Celengan anak yatim. Celengan anak Kan aku yatim. anak yatim. Terus bapaknya ngomong, kurang ajar lu, masih ada bapak lu. Itu mah jatuhnya nyumpahin ya. Jatuhnya nyumpahin bapak Nyumpahin sendiri. bapaknya Deh, sendiri, nggak boleh anjing. begitu ya, Deh. Banyak loh. Benar. Yang masih pengen punya bapak, tapi kamu masih punya bapak, kamu harus bersyukur ya, Deh. Bersyukur. Nyumpahin betul. anjing. Iya. Ini kayak gue udah liat deh ini. Next. Bang, satu dong bang, toprak pedes. Iya.
Itu apaan bang? Ini. Itu apaan? Ini ulet kan? Mana coba lihat ini. Tapi mirip ulekan beneran aja. Bener mirip ulekan sih. Kadar garam di gado-gadonya itu cukup alami gitu, cukup naturally anjir. Anjing. Dimainin oksigen. Kalau kalian berdua nih salah satu misal di rumah sakit, langsung ya gitu. Wih. Udah nyampe mainin oksigen juga lagi, ini bercanda dengan nyawa. Ini sangat mungkin gue bisa. Kalau lu Hop. Masuk. Sitingkas. Hop, naik. Lah, kok batak terus toh? terus ini konteksnya kalau misalnya ini anggota keluarga dia lucu. Kalau ternyata misalnya ini Orang random. random, kuburan random, anjing gitu. Iya. Tapi udah pasti random menurut gue. Udah pasti random sih menurut Nggak gue. tahu. Di umur berapa kamu baru tahu orang yang bertangan kidal ternyata lebih cepat belajar gitar daripada orang yang nggak punya tangan? Ya kalau yang satunya mah boro-boro belajar, bro. Boro-boro mau belajar. Tapi ada sumpah orang main gitar pakai kaki, dia nggak punya tangan. Di luar negeri tapi kalau nggak salah. Next. Sebutkan 3 huruf yang menguasai Indonesia. PDI. Ini Gelap lagi. gue Black udah masa-masa kampanye begini bahaya, bro. Bahaya, bro. Tolong ya. Next ya. Berat nanti. Kasihan main sudah mati lagi, repot. Mati 2 kali. Tak napas, Pak. Tinggal mengadalun gak aing kayak. Gue boleh ketawa tuh. Di sini ada 2 punchline ya. Yang pertama, hati-hati Pak, nanti kasihan mayatnya udah mati lagi 2 Kita kali. dikasih beneran. Iya, yang kedua adalah beneran jatuh punchline-nya. Akhirnya selesai juga ya. Sumpah keringetan. Hatinya ketar-ketir. Gue keringetan, bener. Apalagi ya gitu. Segitu aja ya untuk Algementex kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa juga Kalau nonton. ada yang viral-viral di Twitter, Silahkan tag ke kita. Silahkan tag ke kita di Twitter gua Alpi Sugoi di replyannya. Ya terima kasih buat Mike. Terima kasih. Jangan lupa juga nonton konten Gerald di Siapa Tahu Enak. Tadi kita habis syuting Siapa Tahu Enak, makanya ada Mike sekarang. bajunya juga sama. Lu cari aja pokoknya. Mungkin kita uploadnya di hari yang berbeda, mungkin di seminggu setelahnya atau seminggu Iya lo, orang sesudahnya. aja masih stok video lo masih ada banyak. Iya, tapi lu anjing. cari aja yang Mike bajunya seperti ini. Nah, itulah dia, berarti kita syutingnya sama konten gue yang ini. Benar, setuju. Nggak usah Gak harus bilang setuju. Gak harus setuju tuh bukan buat ngajak opini. Bukan buat gitu. opini, itu Bukan kayak ya udah aja nggak usah ditangkepin Iya, juga. nggak harus opini. Oke. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.